Makanya ada dua kalimat. Ada kalimat yang ringan di lidah, tapi berat di timbangan. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Nah, tahu kan Bapak dan Ibu rahasia kenapa dua kalimat itu berat di timbangan? Karena dia bukan hanya lisan memang ringan mengucapkannya, tetapi efeknya kepada diri, kepada iman itu sangat dahsyat dampaknya. Tapi dengan catatan difahami. Dikuncinya apa? Difahami. Jadi kalau tidak faham, bagaimana? Zikir itu bukan hanya lisan. Zikir itu harus hadir di dalam kalbu kita. Nah, kehadiran zikir di dalam kalbu itu adalah ma'nawiyah dari lafaz zikir itu hadir di dalam kalbu. Dan dengan apa kita cerna arti tadi? Dengan fuad. Fuad itu apa? Nalar. Jadi saya akan sampai ada 3 alat yang secara fisik kita memiliki peran dan fungsi. Kita punya mata, kita punya telinga, dan kita punya nalar. Nalar itu inti dari otak manusia. Kalau orang ahli medis mengatakan, kalau digali dari Al-Quran, itulah mungkin fuad. Dan itu menyambung ke dalam kalbu insan. Jadi yang membuat nalar tadi berperan, karena ada bias dari kekuatan yang ada dalam kalbu. Sama dengan pendengaran, penglihatan, karena ada bias dari ruh. Jadi kalau ruh pergi, kira-kira telinga mendengar lagi enggak? Enggak. Mata melihat lagi? Enggak. Begitu juga otak itu, nalar yang ada di dalam itu tidak berfungsi lagi, bahkan lebih dahulu itu mati. Makanya ada orang mengatakan mati otak. Itu kalau secara medis itu dianggap sudah mati itu. Mati klinis namanya. Nah, jadi itulah yang akan mencerna apa yang dibaca oleh lidah, yang terlihat oleh mata, yang terdengar oleh telinga, dianalisa, ditadabburi, dan buah dari semua itu, itulah yang menyusup ke dalam kalbu. Ketika orang baca subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, dia yakin dengan berulang-ulang mengatakan itu, berarti dia meneguhkan kepada dirinya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersifat dengan segala yang layak, yang patut dan pantas ada padanya, dan mustahil bersifat dengan segala hal yang tidak patut dan tidak pantas ada padanya. Dikata subhana sebenarnya mengandung isbatan wa nafya, mengisbatkan, meneguhkan di dalam diri bahwa Allah bersifat dengan segala yang patut, dan menafikan dari diri kita, dari keyakinan kita, Allah bersifat dengan hal-hal yang tidak patut, yang itu dinisbahkan oleh orang-orang yang kafir, musyrik, mulhid. Nah, sudah konsep itu kita bawa ke ayat ini.
Kenapa Allah Subhanahu wa taala membuka kalimat khabar tentang Isra dan Mi'raj itu dengan subhana? Dan tidak banyak di dalam Al-Quran, kalau tidak salah ada 8 ayat saja yang ayat dibuka dengan kata subhana. Tapi awal surat yang dibuka dengan subhana hanya 1 saja. Ada kata sabbih isma rabbikal a'la, sabbih. Tapi subhana surat Al-Isra. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan kalau kita akan berbicara menerima tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, apa yang harus kita siapkan dahulu? Yang harus kita siapkan dahulu adalah iman kita yang bersih dari segala noda keyakinan yang melekat kepadanya berbagai hal yang tidak patut pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah katakan subhana, berarti Allah menuntut iman kita bersih. Iman kita teguh dengan apa? Dengan qudrah, iradah Allah Subhanahu wa taala. Iman kita bersih dari apa? Dari ajaz, dari lemahnya Allah. Ya. Dari atlan, dari tidak berperannya Allah, dari tidak mampunya Allah. Itu harus bersih iman kita dari itu. Jadi kalau kita berbicara tentang Isra dan Mi'raj, apa yang harus kita siapkan dahulu? Iman kita yang jernih. Jadi kalau iman kita tidak jernih, bahkan iman kepada yang gaib itu diukur dengan ukuran-ukuran material, itu repot dalam memahami Isra dan Mi'raj. Masa naik katanya ke langit, sampai di sana nggak ada oksigen. Terbang di udara, katanya pakai burak yang berbentuk dabah. Apalagi sudah tercetak pula dalam pikiran kuda bersayap berkepala wanita itu. Tambah kacau pemahamannya lagi. Tidak pakai peralatan khusus. Kemudian diukur dengan material, dengan rumus-rumus sekarang. Coba bayangkan kalau orang naik pesawat dibuka jendelanya semua, habis itu penumpang. Terus diukur lagi, naik ke atas, atas mana? Kalau atas Arab berarti bawahnya Amerika dong, kan bumi bulat. Begitulah orang menganalisa, ya sebagian ya, Isra dan Mi'raj memakai apa? Rumus-rumus manusia dengan ukuran-ukuran perbuatan manusia. Nah, kalau ditangkap pula cara seperti itu oleh umat Islam, berarti umat Islam tidak melakukan apa? Tasbih. Berarti tidak duduk pada dirinya subhanallah. Kenapa? Karena ketika Allah katakan subhanalladzi asra bi'abdihi, kita katakan kata subhana hanya dilengketkan kepada Rabbul Alamin.
Berarti alladhi yang dimaksud itu siapa? Allah. Asra. Asra. Yang di dalamnya ada fa'il yang menjadi silah mausul, yaitu huwa. Kembalinya kepada alladhi. Bi'abdihi. Ba ini adalah huruf di mana asra dengan bi muta'addi dia dengan huruf, kemudian abdihi berarti menjadi objek atau maf'ul. Begitu mengkajinya. Nah, kalau kita lihat di sini, berarti yang menjadi fa'ilnya adalah subhana alladhi. Siapa yang aktif di dalam melakukan perjalanan ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ialah yang memperjalankan. Nah, apakah benar cara kita kalau kita ukur perbuatan Allah dengan perbuatan Boeing membuat pesawat? Ya. Apakah benar subhana kita ketika kita mengukur perbuatan Allah dengan ukuran-ukuran yang dilakukan oleh manusia, oleh pilot dan berbagai macam? Apakah bisa kita bandingkan antara Burak dengan Boeing 777 atau Airbus A sekian ratus dan berbagai macam? Kalau begitu kita menganalisa, nah berarti kita telah menyamakan perbuatan Allah dengan perbuatan manusia. Karena itu konsep memahami Isra dan Mi'raj itu, dia harus berdiri di atas keimanan tentang subhanallah. Konsep dasarnya. Nah, inilah yang menjadi kesimpulan para ulama ketika mereka menetapkan perkara Isra dan Mi'raj adalah perkara iman. Bapak dan Ibu tahu kenapa para ulama memasukkan peristiwa Isra dan Mi'raj adalah perkara iman. Karena memang dia di dalam ranah keimanan. Tapi salahkah orang ketika mengambil itu sebagai inspirasi bahwa manusia ternyata bisa melakukan perjalanan jarak jauh? Tidak salah. Silakan saja. Di dalam keyakinan kita bahwa perbuatan Allah sempurna. Perbuatan manusia dihinggapi oleh berbagai kekurangan dan kealpaan. Nah, kemudian setelah ayat ini tadi saya katakan Ibnu Katsir rahimahullah saja 25 sahabat meriwayatkan itu. Nah, setelah disepakati peristiwa itu terjadi, apakah para ulama sepakat pula tentang turunan peristiwa itu? Kalau saya katakan turunan, apa maksudnya? Waktu kejadiannya, tempat kejadiannya, proses kejadiannya. Jawabannya tidak. Jadi sepakat para ulama umat ini wuku' terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj, tapi mereka berbeda pendapat tentang apa? Turunan peristiwa itu. Apakah itu tidak merusak atau membuat cacat keimanan kita tentang Isra dan Mi'raj? Tidak. Karena terjadinya peristiwa kita yakin ada
Tetapi tentang rincian kejadian itu, tempatnya, waktunya dan prosesnya itu berbeda. Dikarenakan apa? Dikarenakan peristiwanya yang begitu panjang dan banyak, dan tentu wajar terjadi ittirabat, terjadi berbagai berita yang terkadang terlihat seperti simpang siur ceritanya. Jadi berbedanya riwayat tidak menunjukkan dustanya peristiwa. Ingat itu. Nih, saya ambil contoh. Kalau ada ibu-ibu 5 orang datang ke surau bercerita ke saya, "Buya, tadi ada kejadian di simpang tuh." "Ada apa?" "Ada orang jatuh." "Nah, oh jatuh apa? Jatuh pakai motor." "Apa motornya?" "Mereknya Honda," misal. "Siapa?" "Oh, nak gadi bu ya." "Buat adiknya." "Itu bah keadaannya." "Patah kakinya." Itu cerita ibu pertama. Itu datang ibu satu lagi. "Oh ya, ada kejadian tadi sinan. Orang jatuh ke motor bu ya." "Ah, motornya Suzuki." Dah, sianan jatuh, ibu-ibu bentuknya. Itu bah kejadiannya, bah keadaannya, patah kakinya. Jadi tangan patah, kok kaki patah. Tuh, ibu apa-apa cerita. "Bu ya, ada kejadian tadi." "Ah, kejadiannya?" "Orang kecelakaan situ." "Kecelakaan dia?" "Iya, orang naik sepeda jatuh." "Nah, itu bah bentuknya berdua, mamai surang, nak gadi surang." "Nah, itu bah keadaannya." "Nak gadi patah, nani boleh nak baar." Tiga. Datang surang lain lo ceritanya. Nah, kalau orang berbicara tentang khabar, mungkin tak itu terjadi? Mungkin. Tapi apakah berbedanya berita itu membuat peristiwa itu harus kita ingkari? Seluruh pembawa berita sepakat bahwa terjadi kecelakaan di situ. Tak ada nama beda ada tuh. Perbedaan berapa? Pada rincian peristiwa. Bisa jadi apa? Yang satu mungkin memperhatikan di saat awal, yang satu lagi melihat setelah yang satu dibawa ke sana, yang ketiga mungkin yang satu lagi melihat aspek lain. Banyak kecelakaan motor lah dibawa ke bengkel, nan tagak orang bersepeda menolong di situ, sangkonya jatuh dari sepeda. Dan surang lainnya keceman kok anak gadis yang jatuh ada karena nan ibunya lah tagak nak tahu sonyo berdua tadi dah. Paham apa ibu kan? Nah, yang tadi bakok tahunya berdua deknya mendengar cerita dari orang situ. Jadi berbagai macam versi itu bukan berarti mendustakan asal kejadian.